Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu Bapak wali murid kelas 2A, sengaja saya ulangi presentasi saya pada saat Zoom meeting tadi, dikarenakan mungkin pasti banyak terjadi kendala ya, sehingga saya membuat rekaman presentasi saya yang tadi saya sampaikan. Jadi saya ulangi. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kembali tentang program sekolah dan program pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 2A. Ya. Sebelum saya memulai ke pemaparan program, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya 1 tahun ajaran ini dipercaya untuk menjadi wali kelas 2A tahun ajaran 2020-2021. Nama lengkap saya Astri Winarti Widyastuti, nama panggilan Ibu Aci, tempat tanggal lahir saya Bandung 18 Juli 1989. Alamat saya di Jalan Simpang Sari, RT 1 RW 1, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamani. Pendidikan saya S1 Bahasa Inggris di FKIP Uninus, kemudian S1 PGSD Universitas Terbuka, dan sekarang ini saya sedang melanjutkan pendidikan magister di pendidikan dasar di Universitas Terbuka. Baik, gambaran umum yang akan saya sampaikan hari ini adalah pertama mengenai jumlah siswa kelas 2A tahun ajaran 2020-2021. Kemudian pembelajaran saat PJJ, jadwal pembelajaran, program semester 1 dan semester 2, kemudian penilaian dan format penilaian. Jumlah siswa kelas 2A ya, tahun ajaran 2020-2021 ini berjumlah 29 siswa, terdiri dari 13 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Oke, nah dikarenakan adanya pandemi ini, jadi terpaksa ya kita semua, saya rasa mungkin di seluruh Indonesia yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari 3 cara. Yang pertama itu adalah daring. Kalau kita sih lebih familiarnya dengan kata online ya, dalam jaringan online. Sendiri itu terdiri dari kegiatan pembelajaran via Zoom, Webex, ataupun Google Classroom. Jadi secara online gitu. Kemudian ada juga luring. Kalau tadi daring dalam jaringan, kalau luring itu di luar jaringan. Jadi yang sifatnya offline itu ditamakan luring. Contohnya seperti pembelajaran di televisi yang kemarin di TVRI, kemudian pembelajaran dari koran, majalah, dan lain-lain. Jadi yang sifatnya offline itu adalah pembelajaran luring. Selanjutnya ada pembelajaran kombinasi. Kombinasi ini ya yang terdiri dari pembelajaran daring dan luring gitu. Itu dinamakan pembelajaran kombinasi. Selanjutnya
Nah, ini adalah jadwal PJJ. Jadwal PJJ ini dibuat secara khusus, jadi sebenarnya untuk jadwal pelajaran tatap muka itu beda lagi. Ini adalah jadwal khusus pada saat PJJ. Hari Senin, Selasa, Rabu itu khusus untuk pembelajaran tematik. Kemudian Kamis, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan Jumat, pelajaran PAIBP, SBDP, dan PJOK. Itu untuk jadwal. Nanti ini sama saya di-share, di screenshot terpisah ya, Man. Oke, untuk Mahad sendiri, Mahad hari Senin itu BTQ, hari Selasa BTQ, hari Rabu itu hafalan, hari Kamis BTQ, kemudian Jumat itu tidak ada pembelajaran Mahad. Selanjutnya ini adalah tata tertib saat PJJ. Faktor penting PJJ. Ya, ini nanti saya share terpisah ya, sama seperti jadwal, nanti saya share terpisah. Hanya saja untuk untuk waktu itu dimulai dari pukul 8, tapi absensi dulu. Teknisnya adalah dengan menggunakan voice note. Jadi dari jam 8 sampai jam 8.30 itu anak-anak menyetor absensi lewat voice note. Jadi cukup mengatakan misalnya namanya Radesya hadir Bu. Nah, cukup seperti itu saja. Dan itu akan saya rekap manual setiap hari. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas secara perlahan sambil jalan begitu ya. Oke, lanjut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang program semester 1. Dimulai dari intra. Intra ini dimulai di bulan Juli sampai Desember. Maaf, untuk tahun diabaikan saja ya. Tahun 2020 terdiri dari 4 tema 1 sampai tema 4. Kemudian untuk jadwalnya, misalnya tema 1 itu dimulai dari kapan sampai kapan, nah itu nanti di-share terpisah juga. Untuk kegiatan program kelas, sebenarnya kegiatan perlombaan 17 di bulan Agustus itu merupakan agenda yang sudah rutin dilaksanakan. Hanya untuk masa sekarang mungkin kita masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi akan seperti apa gitu. Jadi masih menunggu. Hanya saja karena ini sudah menjadi program rutin, maka tetap saya cantumkan. Ya, siapa tahu Juli ini corona sudah selesai, jadi Agustus kita sudah bisa tatap muka gitu ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada kegiatan outboard class. Kalau pembelajaran di tahun ajaran kemarin itu dilaksanakan di bulan Oktober. Kalau tahun sekarang mudah-mudahan juga masih bisa dilaksanakan, hanya bulannya masih menunggu lagi perkembangan kondisi. Oke, untuk program semester 2 intra itu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Terdiri sama dari 4 tema 5 sampai tema 8. Kemudian kegiatan program sekolah di semester 2 itu, yang pertama ada pekan kreativitas siswa, itu biasanya di bulan Januari. Kemudian ada rihlah sekolah. Rihlah sekolah ini sifatnya umum ya. Satu sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelaksanaannya biasanya di awal tahun ajaran, yakni sekitar Maret atau April. Oke, nah ini adalah penilaian yang saya lakukan. Hanya pada saat PJJ ini tidak semua penilaian ini saya lakukan. Yang saya lakukan adalah hanya penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester saja. Kecuali nanti apabila sudah tatap muka, maka penilaian yang lainnya itu insya Allah akan saya lakukan.
Untuk mahad sendiri itu yang dinilai ada penilaian spiritual, sikap, sosial, dan lain-lain. Nah, untuk penilaian irapot, semua komponen, ada 6 komponen tadi itu akan dijumlahkan dan kemudian diambil rata-rata. Nah, itulah yang akan menjadi nilai rapot. Nah, ini ada program literasi. Saya bacakan. Program literasi ini adalah yang pertama, setiap hari siswa membaca buku. Yang kedua, setelah selesai membaca buku, tuliskan judul buku yang sudah dibaca di pohon gelis atau pohon literasi. Yang ketiga, kegiatan membaca buku ini senantiasa didokumentasikan. Ya, untuk membaca satu buku ini itu tidak dibatas ya, Mam, tergantung kemampuan anak. Misal anak itu bisa menyelesaikan membaca satu buku itu misal seminggu, nah itu tidak apa-apa. Atau misalnya dalam satu hari juga dia udah selesai, nah itu tidak apa-apa juga. Jadi tidak dipaksakan. Yang penting itu setiap hari anak ada kegiatan membaca buku. Bukunya buku apa? Boleh apa saja. Boleh buku cerita, boleh komik juga boleh. Kemudian apalagi ya, buku sejarah, sejarah Islami dan lain-lain boleh. Jadi buku-buku yang kiranya menarik minat anak untuk membaca diperbolehkan untuk dibaca gitu. Yang jelas buku tersebut tidak bersifat negatif ya. Tapi saya sih sedikit lega karena kan kegiatan membaca buku ini di rumah, dimana setiap hari itu bisa terpantau oleh orang tua ataupun orang-orang yang ada di rumah. Jadi saya merasa lega gitu ya. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai membaca buku, judulnya itu nanti ditulis di kertas, kemudian ditempel di pohon literasi. Pohon literasi contohnya seperti ini. Nah ini jadi satu karton misalnya dibentuk menjadi pohon seperti ini. Judulnya saja ya, Mam. Kalau mungkin untuk kelas atas bisa saja dengan ringkasan, tapi kalau untuk kelas bawah apalagi kelas 1 dan kelas 2 itu cukup judulnya saja gitu. Nah, ini pohon literasi ini dibuat oleh masing-masing siswa, tentunya dengan bantuan ibu bapak di rumah ya. Tapi tidak dibuatkan, tetap melibatkan kreativitas siswa sendiri gitu. Nah, ini akan dikumpulkan nanti pada saat masuk dan kegiatan tatap muka begitu ya. Nah, cukup sekian paparan saya. Mudah-mudahan ini lebih memperjelas dibanding tadi ya. Ya, cukup sekian. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.